Cara bikinnya adalah kita membuat pola kerah seperti biasa ya. Ini untuk kaki kerah. Saya menggunakan staflek tebal dan dilapisi lagi, tapi posisinya hanya di bawahnya saja, sama dengan menggunakan staflek tebal seperti ini ya untuk kaki. Dan untuk daunnya, yang pertama, lapisan pertama itu adalah staflek tipis, lalu dilapisi lagi dengan staflek tebal, tetapi staflek tebal hanya sampai sini saja, kira-kira jaraknya 1,5 cm sampai 1 cm dari tepi ini. Ini sudah termasuk jahitan ya. Lalu kita buat garis seperti ini, atau teman-teman mau eksperimen garis seperti apa aja silahkan ya bentuk. Lalu yang bagian kaki kita sudah lipat di bagian bawahnya, sudah jahit. Nanti saya kasih jahitan kuning di sini, benang kuning ya. Oke, langsung saja. Untuk spool kita isi benang kuning, benang timbul seperti biasa, menggunakan skoci yang kendor. Skoci yang kendor kita taruh di posisi skoci benang timbulnya. Lalu benang atas kita ganti dengan yang warna kuning sesuai dengan benangnya. Jika benang timbulnya warna kuning, maka benang atasnya juga kasih warna kuning. Kita jahit di bagian jahitan ini ya. Kita timpa lagi di sini dari dalam. Untuk kaki kerah saya hanya menggunakan satu benang kuning, dan untuk daun kerah saya gunakan dua warna benang. Yang pertama benang kuning dulu, kita jahit sesuai dengan garis ini ya, sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Lalu benang kita ganti ke benang warna senada dengan kain. Sama benang atasnya pun kita ganti, benang timbulnya kita ganti. Yang ini ya. Kita jahit dengan jarak 1 mm dari jahitan yang kuning ke arah sampingnya, samping kiri dan kanannya, 2 baris 2 baris. Lalu jahitan yang kedua dengan benang yang warna senada dengan kain. Begini teman-teman, ada 2 benang di atas dengan warna senada dengan kain, dan di bawahnya kita buat lagi 2 benang lagi.
Sekali lagi. Begini jadinya ya. Langsung kita jahit ke lapisannya. Kita ganti spoolnya menggunakan benang biasa. Sampai sudut kita kasih tarikan tali agar sudutnya lebih bagus. Lalu ditarik dalam kondisi jarum masih menancap, lalu kita putar dan benang kita kesinikan. Yang perlu teman-teman ketahui lagi, ketika menjahit di bagian ini, bagian lapisan bawah itu kita tarik atau kita kencangkan. Lalu kita rapihkan sisa kainnya. Lalu kita cekrik-cekrik di bagian atas agar tidak tegang. Lalu kita balikkan teman-teman. Perhatikan, karena menggunakan tali dia akan lebih mudah. Meskipun tebal, dia tetap menjadi lancip. Ya. Lalu kita stick satu sepatu di bagian sini seperti biasa. Sebelum itu saya kasih tulang ya. Tulang saya pasang lurus seperti ini. Tulang ini tadinya lancip, tapi saya patahkan karena biar nggak keinjak di sininya ketika masang kaki kerah. Ini. Kenapa menggunakan tulang? Agar lebih kokoh, kerahnya lebih keren ya. Lalu kita stick. Langsung tutup bagian sini. Perhatikan, untuk lapisan itu lebih kenceng ya. Lihat. Nah, biar hasilnya nanti press di bagian daun kerah. Kita rapikan teman-teman, kita samakan dengan yang ada staffleknya.
Perhatikan, lihat di bagian dalam itu press ya, di bagian dalam press, nggak ada kerut-kerutan, nggak ada gelembung-gelembung ya. Oke, lalu kita pasang kaki kerah atau sambungkan kaki kerah dengan daun. Ini kita samakan dulu, meskipun tadi sudah ada ukurannya di Staflex tapi terkadang ngegeser, jadi kita samakan kembali, kita pastikan kembali, lalu kasih tanda tengah. Dan untuk kaki kerah, saya lebih panjang daun kerah. Misalkan ukuran kerahnya adalah 40 cm, daun kerah 40 cm atau lingkar leher 40 cm, saya gunakan daun kerah 40 cm dan kaki kerahnya boleh 39 atau 38 seperti ini. Ini saya taruh di titik tengah dan ini mundur 1,5 cm dari batas ini, nanti jadinya begini ya. Kita jahit dulu di bagian ujung buat patokan, buat kuncian. Lalu di bagian tengah kasih jarak dari titik tengah ini 2 cm ke sini, 2 cm ke sini, perkiraan ya. Oke. Lalu langsung kita mulai dari sisi sebelahnya sini. Kita samakan dulu tandanya di sini. Tuh. Lihat. Ini yang bagian kaki itu lebih pendek dibandingkan yang daun. Lalu yang kaki kita tarik pas masangnya. Pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Ketika sudah jadi, dia akan melendung-melendung seperti ini, tetapi begitu kita balikkan begini, ini sudah membentuk sangat bulat. Bulat dan rapih ya. Dan di bagian sini kasih tulang kerah supaya ini tetap lurus. Dan di bagian sini saya injak Staflex-nya atau Staflex untuk daun kerah, saya jahit ke kaki kerah agar di sini bulat. Kalau misalkan dipatahkan Staflex pada daun kerah hanya sampai sini semuanya, dan kesananya ketika dijahit disatukan dengan kaki kerah itu kosong atau tanpa Staflex, maka dia akan patah di sini dan menurut saya itu kurang bagus. Kalau seperti ini jadinya bulat, rapih. Ya. Tuh. Oke. Lanjut ke pemasangan lapisan kaki kerah. Tinggal mengikuti jahitan awal. Boleh di bagian lapisan kita kasih tanda dulu. Tanda tengahnya. Ini ya, tanda tengah, lalu kita taruh di bagian daun kerah begini. Kita jahit dari tepi ini. Sama posisi kaki kerah, lapisan kaki kerah ini ketika menjahit kita tarik atau kita preskan. Nah, ini kita preskan ya, kita tarik.
sedikit saja, biar ini melewati batas ini juga nggak apa-apa. Nanti kita buang di bagian ujung. Maksudnya kenapa ditarik? Ini ditarik kenapa? Karena nanti ketika pemasangan kerah terhadap baju, dan hasilnya nanti itu akan press di bagian dalam. Jadi luar dalam itu oke ya, nggak oke di bagian luar saja. Oke, lalu kita rapihkan. Lalu di bagian sini kita cekrik-cekrik. Lalu kita stick di sini ya. Oke, kita cek kembali daun kerahnya ukurannya sama enggak. Oke, sudah oke ya. Daun kerah sudah oke, kaki kerah sudah oke. Perhatikan, ketika dalam kondisi lurus dia nggak rata, tapi begitu kita tekuk seperti ini, sudah bulat dengan sendirinya. Oke, sekarang tinggal proses pemasangan kerah. Setelah busa ini menempel, barulah kita pasang kerah dulu, baru ke pasang lengan.